Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratul kiram yang kami hormati dan kami taati, Ketua Dewan Pembina Madrasah Virtual Alkimia Kiai Haji Miftahul Ahyar yang juga menjabat sebagai Rois Am Nahdlatul Ulama. Hadratul kiram yang kami hormati dan taati, Direktur Madrasah Virtual Alkimia Gus Dr. Ahmad Karomi MTHI, para mudarisin Madrasah Virtual Alkimia yang kami taati, para staf IT di Madrasah Virtual Alkimia yang kami banggakan, serta para pemirsa Madrasah Virtual Alkimia yang berbahagia. Alhamdulillah pada kali ini kita dapat berjumpa kembali, bermuajahah, menyambung kajian dan pertemuan dari yang sebelumnya. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir, dan juga kita nantikan syafaatnya di dunia. Para pemirsa Madrasah Virtual Alkimia yang berbahagia, kemarin kita sudah membahas tentang al-husul, tentang mandi. Bagaimana tata cara seorang itu mandi, dalam tanda kutip di sini ya, biasanya kalau orang Indonesia nyebutnya mandi besar. Ya, kemarin ada 3, salah satunya junub, meninggal dan sebagainya. Kita teruskan di pertemuan kali ini dengan pembahasan, yaitu membahas at-tayammum atau bertayamum. Nah, apa sih tayamum itu? Itu nanti akan kita bahas di pertemuan kali ini. Sebelum kita mulai kajian pada pertemuan kali ini, marilah kita bertawasul. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dapat memberkati diri kita, terutama dapat kita lakukan. Al-hadihinnya fi kulli niyatin sholihah. Sunillah uliya utis muassisih Nahdlatul Ulama wa musannif hadzal kitab Syekh marhum Umar Abdul Jabbar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sering mendengar tayamum lah. Ini tayamum itu bagaimana? Terus udzur-udzur yang bisa menggantikan wudhu untuk bertayamum itu apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tayammum utawi iku nerangake tayammum. Yakumu iku ngadeg, melaksanakan, manggon-manggon apa tayammum maqamal wudu'i ing panggonane wudu, wa ghuslilan atus bisa babi udrin krono sabab udur, liqauli ta'ala liqaulihi krono dawuhne Allah ta'ala halimaha luhur sapa Allah. Dawuhne Allah ya napa? Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jadi dawuhnya Allah seperti tadi. Kalau dimaknani dikaulihi karena dawuhne Allah Ta'ala in kuntum marda, in kuntum lan lamun ono sapa sira kabeh iku marda lara, aw ala safarin utawa ing atase lunga, walam tajidu lan ora nemu sapa sira kabeh ma'an ing banyu fatayammu moko tayam. So'idan
fatayamumu mongko tayamum soid ing lebu thayyiban kang suci. Tapi di teks yang lebih lengkap wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum mutawajja au jaa tambah au jaa utawa teko sapa sira salah siji au jaa ahadun utawa teko au jaa utawa teko sapa ahadun salah siji sira au jaa ahadun salah siji minkum saking sira kabeh minal ghaiti saking ghaid au lamastumun nisa utawa ghaid niku buang air tar au lamastumun nisa utawa nyemok sapa sira kabeh anisa maksudnya berhubungan anisa ing pira-pira bojo berhubungan istri maksud. Jadi ghaidnya itu menggantikan wudu, terus lamas nisa menggantikan mandi. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam wa qauli ilan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu muga-muga maringi rahmat takdim sapa Allahu Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallam lan paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi liman keduwe wong asobathu kang ngenani ing man apa janabatun janabat walam yajid lan ora nemu sapa man maan ing banyu innama yakfika pestine nyukupi ing sira apa asaidu lebu. Ya, ada dua dalil yang menguatkan dari tayamum. Yang pertama yaitu adalah tayamum yakumu tayammumu maqama wudu'i wa ghusli bisa babi udri. Jadi tayamum itu menempati tempatnya wudu dan mandi. Bisa babin udri karena ada salah satu sebab yaitu udur. Dalil yang dipakai yaitu yang pertama adalah dawuhnya Allah Subhanahu wa taala berarti Al-Qur'an. Qaulihi ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastum nisa tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jadi apabila kamu sakit ya, untuk marda apabila kamu sedang sakit au ala safarin atau kamu sedang bepergian jauh. Atau auja ahadun minkum atau salah satu dari kamu itu datang minal itu dari buang air besar ya, au lamastumunisa atau berhubungan suami istri. Falam tajidu setelah melakukan ini kamu tidak menemukan falam tajidu tidak menemukan apa? Ma'an air. Kamu tidak menemukan air. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka seharusnya menggunakan tayamum lah menggunakan debu yang suci, thayyib, yang baik. Diperkuat dengan dawuhnya Kanjeng Nabi berarti hadis qauli sallallahu alaihi wasallam liman asobathu janabah walam tajidul ma innama yakfika shayd. Ini Nabi bisa Nabi dawuh seperti itu. Innama yakfika shayd. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu saat liman asobathu janabah walam yajidul ma. Nabi kepada seorang yang janabah dan tidak Nabi pernah dawuh kepada seseorang yang sedang janabah dan dia tidak menemukan air. Dawuhnya Kanjeng Nabi bagaimana innama yakfika shayd. Sesungguhnya cukuplah bagi kamu untuk debu, menggunakan debu, bahasanya seperti itu. Jadi baik itu mandi besar atau yang kedua adalah wudu ataupun mandi itu bisa digantikan dengan tayamum dengan cuma menggunakan. Selanjutnya di a'darul tayammum tapi pira-pira udure tayamum tayakunu iku meyakini. Nggih, tayakunu iku meyakini
faktil ma'a, saya kuno faktil ma'a ngiyakini sepine banyu. Au khofu istimalihi utawa wedi nggunakake banyu lima rodin kedhe wong loro liqauli ta'ala krana dawuh Allah ta'ala halimah luhur sapa Allah wa in kuntum marudha aw ala safarin wa lam tajidul ma'a fatayammum wa in kuntum dawune Allah wa in kuntum marudha aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum wa in kuntum marudha aw ala safarin wa lam tajidul ma'a fatayammum. Dawune Allah Subhanahu wa ta'ala. Duhul waktu sholat. Yang kedua, duhul waktu sholat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam. Ju'ila dan dati akan li kedua ingsun apa al-ardu bumi. Ard niku bentuknya mu'annas. Walaupun tanpa ada ta'nis. Tanpa ada domir. Tanpa ada tak marbutoh bahasanya. Kuluhayo sebagabe bumi diketahui dari mana, yaitu tadi ini napa jenenge fa'ilnya, domirnya. Wali ummati lan kedue umat ingsun masjidan ing dadi masjid tahuron kang suci fa aina ma al rokat mongkon dini mong aina ma mongko ing dalem endi anggon nemu rajulan wong lanang min umat saking umat isun as-sholatu ing salat fa indah mongko iku tetep ing dalam sanding rajul masjidu utawi masjid rajul wa indahu lan ing dalam sanding rajul tahuruhu utawi sucine. Jadi udurnya tayam. Jadi kenapa orang di keterangan yang pertama yakumu maqama yakumu tayammum maqamal wudu wal ghusl bisa babil udur. Tayamum itu bisa menggantikan tempatnya wudu dan mandi itu karena kalau udur. Nah, udurnya apa saja? Adzarut tayammum, udurnya itu apa saja? Yang pertama adalah saya gunung fakdilma. Ini akan tidak adanya air. Dia sudah meyakini bahwasannya di daerah tersebut sudah tidak ada air, mungkin karena musim kemarau atau karena memang susah air pas waktu itu. Maka dia bisa menggunakan tayamum. Terus yang kedua au khofu istimalihi limardi liqaulihi ta'ala. Atau takut khawatir akan penggunaannya karena dia sakit. Seumpama dia sakit terus kena air malah sakitnya akan bertambah. Itu juga menjadi salah satu udzur dari tayamum. Kenapa? Ada dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum mardha aw ala safarin wa lam tajidul ma'a fatayammum." Apabila kamu sedang dalam keadaan sakit ataupun kamu dalam bepergian, walam tajidul malam tajidu ma'an fatayamum. Apabila kamu tidak menemukan air maka bertayamumlah. Jadi safar di sini. Kalau safar itu berarti perjalanan bepergian yang agak jauh, bukan bepergian yang dekat. Terus yang ketiga adalah duhul waktu sholat. Sudah masuknya waktu sholat. Jadi udzur. Nggak ada air terus sudah masuk waktunya sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dawuhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh gimana? Ju'ilat li al-ardu kulluha wali ummati masjidan tahuran. Fa inna ma adarakat rajulan min ummati as-salat fa indahu masjiduhu wa indahu tahuru. Jadi semua yang ada di bumi itu untukku dan umatku agar dijadikan sebuah masjid yang suci. Jadi semua bumi itu adalah masjid.
Dimanapun seorang dari umatku menemui sholat, maka di sampingnya adalah masjidnya. Di sampingnya adalah kesucinya. Itu dalil yang dipakai. Dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah kita tahu tentang udur-udurnya, terus fardunya apa saja? Fardu-fardu tayamum, furudu tayamum, utawi biro-biro farduni tayamum, iku an-niyatu. Nah, yang difardukan, yang diharuskan untuk tayamum, iku an-niyatu niat, listibahati sholati, krono amrih wenangi ngelakoni sholat, wanahwi halan sepadani sholat. At-turabu at-turabu lebu at-tahuru kang suci alladzi kang iku tetep lahu kedue turab wubarun tawi lebu. 3 al-maskul wajhi basuh wajah wal yadaini lan tangan loro ilal mirfaqaini marang tumeka marang sikut loro bidorba taini kelawan rong pukulan. Terus takbalu turab mindah lebu ilal adu wil mamsuh marang anggota kang den basuh. Nah, itu adalah fardu-fardu tayamum. Ada 4. Furudud tayamum, fardu-fardu dari tayamum itu ada yang pertama an-niyatul istibahati sholati menahwiha. Dan niat supaya diperkenankan untuk melakukan sholat ataupun yang sepadanya. Berarti contoh mau baca Quran, mau menyentuh mushaf. Nah, itu kan kalau nggak punya wudu nggak bisa. Maka bisa diganti dengan tayamum tersebut. Di tayamum yakumu maqamal wudu. Baik itu juga dengan sholat. Terus at-turabu tahur alladzi lahu hubah. Jadi memakai tanah, turab itu tanah yang ada debunya. Nah, debu-debu itu yang kecil-kecil itu adalah debu. Jadi tanahnya ada debunya, ada hubar. Terus yang ketiga maskul wajhi wal yadaini ilal mirfaqataini bidorbat. Jadi mengusap wajah dan kedua tangan sampai siku dengan dengan 2 usapan. Jadi basuh wajah, jadi tayamum di debunya terus dibersihkan, terus nawaitu tayamum alistibahati sholati. Nah, ini fardhulillahi ta'ala badannya, terus tangannya biasanya. Jadi setelah wajah tangan. Jadi bukan syarat seperti wudu mboten. Kalau nanti gantikan dia mandi, nggak mungkin kita mandi pakai debu, tapi tayamum itu ada cara-cara. Terus yang keempat kalian naklu turab ila aduwil mamsuh, memindahkan turab kepada bagian yang dibasuh. Jadi yang pertama turabnya di sini, terus ditepuk 2 kali, terus wajahnya diusap. Wajahnya diusap. Nawa itu tayamum alistibahati sholati fardhulillahi ta'ala. Usap terus tangannya supaya kena semua. Ini dari pucuk ini karena itu juga sebaliknya terkena semua nanti badannya. Jadi bukan kalau wudu berarti ada telinga, enggak, ini cuma wajah. Dan begitu juga kalau menggantikan mandi, bukan kita terus mandi pakai debu, bukan, pakai hubar, bukan, tapi tayamum tersebut. Jadi bagaimana orang tersebut bisa melakukan istibahah, diperkenankan untuk sholat penggantinya sementara menggunakan tayamum. Jika nanti keluar air maka dia harus wudu. Kalau sholat lagi dia harus wudu. Begitu juga ketika dia mandi besar, dia kalau menemukan air gimana? Nah itu tayamum. Terus
Nawakidut tayamum. Nawakidut tayamum. Nawakidut tayamum utawi pira-pira perkara kang batalaken tayamum. Nawakiduhu utawi pira-pira perkara kang batalake tayamum iku salah satu telu. Kuluma iku saben-saben perkara yang kudu kang rusak apa ma al wudu'a ing wudu. Terus kedua ru'yatul ma'i qabla dukhuli fi shalah. Terus ru'yatul ma'i melihat air qabla dukhuli sadurunge manjing fi sholati ing dalam salat. Salisu kang kaping 3 ridatu ridah murtad. Jadi ada 3 hal yang dapat membatalkan tayamum. Nawakidut tayamum, nawakiduhu salasa. Ada 3 hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah kulumayan kudu al wudu. Setiap hal yang dapat membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Terus yang kedua itu adalah ru'yatul ma' qabla dukhuli fi shalah. Jadi dia melihat air itu ketika sebelum dia waktu masuk sholat. Jadi seumpama kita sudah melaksanakan tayamum, terus kita melihat ada air yang bisa kita gunakan untuk bersuci, maka ketika itu pula batal tayamum kita dan kita harus mengganti dengan wudhu. Ketika sholat kita harus menggunakan wudhu. Dan yang ketiga adalah riddah, itu murtad. Itu yang ketiga. Nah, jadi murtad itu juga tayamum. Ayat at-tayammumu likuli fardin. At-tayammumu likuli fardin utawi iki kurang tayamum likuli fardin. Kedua saben-saben surat yajibu wajib apa tayamum likuli fardin kedua saben-saben fardu wa yusolli lan salat sapa wong bitayamum kelawan tayamum wahidah kang siji ma ing barang syaa kang karep ngersakaken sapa man minas sunani saking ing pira-pira sunah wa nawafilan pira-pira salat sunah. Jadi napa tayamum likuli fard. Jadi tayamum pada setiap salat fardu. Yajibu tayamum likuli fardin wa yusol. Wahid masya'a min sunani wan nawafil. Jadi wajib bertayamum bagi seseorang itu setiap melaksanakan sholat fardu. Jadi contoh duhur sampai duhur asar katakan, atau maghrib ke isya. Karena waktunya dekat, dia maghrib dia sudah tayamum dan belum batal, mau sholat isya maka dia harus tayamum lagi walaupun dia tidak batal. Seperti batalnya wudhu. Tapi karena tayamum itu listibahah, untuk supaya diperkenankan melaksanakan ibadah karena udzur, maka dia harus bertayamum lagi. Begitu juga maghrib ke isya. Walaupun dia tidak batal. Jadi setiap melaksanakan fardu maka dia wajib tayamum. Terus kalau kesunahan, nah ini sunani wa nawafil dan boleh melaksanakan beberapa sholat sunnah dan kesunahan yang lainnya. Itu boleh satu kali tayamum tapi melaksanakan. Contoh katakanlah dia sholat maghrib terus melakukan kesunahan diperbolehkan. Tapi kalau melakukan sesuatu yang fardu maka dia harus bertayamum kembali. Walaupun dia tidak batal wudunya, tidak membatalkan apa yang membatalkan wudu, maka dia tetap harus tayamum karena dia bahasanya? Karena dia sudah melaksanakan melaksanakan kegiatan fardu. Terus ini nanti akan kita bahas besok tentang wudunya orang yang terluka. Jadi
al-wudu'ul al-kharij. Di pertemuan ini sekian yang dapat kami bagikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari kami, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.